Mari kita berdoa. Layakkanlah hati kami untuk mendengarkan kebenaran sabda-Mu ya Tuhan. Karena hanya kebenaran firman-Mu itulah yang sanggup meneguhkan dan meneduhkan batin kami. Oh Tuhan, biarlah Engkau mengisi hati kami ini dengan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami tidak jauh dari jalan-jalan Tuhan, tetapi hidup kami senantiasa dipimpin, dituntun oleh kebenaran sabda-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di sore hari ini. Dan berkatilah setiap umat-Mu ya Allah. Mereka yang sudah hadir di rumah Tuhan, yang sudah menyiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman. Biarlah kesegaran dan kekuatan firman itulah yang meneguhkan setiap mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman Allah yang hidup itu, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Setelah memasuki minggu Advent ketiga ini, minggu-minggu di mana kita merayakan, menantikan Natal. Mari saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas. Pasalnya yang pertama ayat 5 sampai pada ayatnya yang ke-14. Kita akan membaca secara bergantian. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-68 kita akan baca bersama-sama. Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat 5 sampai ayatnya yang ke-14. Saya baca 5, saudara-saudara sekalian, ayat yang ke-6. Pada zaman Herodes raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Namun mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Sebab sebagaimana lazimnya ketika diundi untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Tuhan dan membakar dupa. Lalu tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau harus menamai dia Yohanes." Bersama-sama ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia datang untuk melawat dan membebaskan umatnya. Saudara, kalau kita membaca Injil Lukas pasal yang pertama, maka saudara akan menemukan ada dua pemberitahuan ilahi yang disampaikan oleh malaikat Tuhan bernama Gabriel kepada dua pribadi yang berbeda. Dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-25, saudara, pemberitahuan ilahi pertama disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada seorang yang bernama Sakaria. Seorang imam yang sudah lanjut usia, yang punya nama, punya jabatan, punya kedudukan di kalangan masyarakat orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan 6 bulan setelah malaikat Gabriel ini menjumpai Sakaria, maka di dalam ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38 dituliskan bagaimana malaikat Gabriel menjumpai seorang perawan atau anak darah yang bernama Maria. Saudara-saudara, kata perawan atau anak darah di dalam bahasa aslinya itu menunjuk kepada seorang gadis yang belum pernah berbaur dengan laki-laki. Alkitab memang tidak menuliskan secara detail umur berapa Maria pada saat itu. Tetapi beberapa penafsir, saudara, mengatakan bahwa umur atau usia Maria pada saat malaikat Gabriel itu datang kepadanya kurang lebih 16 tahun, saudara. Jadi seorang anak darah muda, seorang gadis muda, saudara.
Nah saudara-saudara, bagi kebudayaan Israel dan mungkin juga bagi kebudayaan bangsa-bangsa lain saudara pada umumnya, saudara, usia muda itu dianggap sebagai golongan orang-orang yang belum punya pengalaman hidup saudara. Dianggap orang yang belum banyak makan asin dan manisnya kehidupan ini saudara. Tentu saja saudara, orang-orang golongan usia muda ini seringkali diremehkan, diabaikan, dan kurang diperhitungkan keberadaannya. Tetapi menarik sekali bagaimana Lukas mengkontraskan kedua pribadi ini saudara. Yang pertama, Zakaria, seorang pria yang sudah lanjut usia, dijumpai oleh seorang malaikat yang bernama Gabriel saudara. Tetapi saudara, malaikat Gabriel, malaikat Tuhan yang sama, itu juga menjumpai seorang anak darah, seorang gadis muda yang bernama Maria saudara, yang keberadaannya mungkin tidak diperhitungkan, diremehkan, dan kurang dihargai di dalam masyarakat pada waktu itu. Saudara ingat, tradisi orang-orang Yahudi, saudara, mereka itu bangga, mereka itu bersyukur ketika mereka dilahirkan dalam dunia ini sebagai seorang pria, bukan dilahirkan sebagai seorang wanita, saudara. Bagi masyarakat Yahudi, saudara, wanita itu second class, kelompok kelas yang bisa direndahkan, saudara, yang bisa diperlakukan semaunya, saudara. Tetapi saudara-saudara, kasih karunia Tuhan itu diberikan bukan hanya kepada pria, tetapi juga kepada wanita, saudara. Kasih karunia Tuhan diberikan kepada orang yang punya jabatan, tetapi juga diberikan kepada orang biasa kedudukannya, saudara. Diberikan kepada seorang pria yang lanjut usia, yang sudah begitu banyak pengalaman makan asin dan manisnya kehidupan. Tetapi saudara-saudara, kasih karunia Tuhan juga turun kepada seorang perempuan muda, seorang anak darah muda yang mungkin dikatakan belum punya pengalaman, saudara. Saudara bisa kontraskan bagian ini, saudara. Zakaria, pria lanjut usia, dikontraskan dengan Maria, gadis muda. Seorang imam yang punya nama, kedudukan, jabatan di dalam masyarakat, dikontraskan dengan anak darah dari gadis biasa, saudara, berasal dari Nazaret, sebuah kota kecil yang jauh dari jalan raya, saudara. Dan ketika malaikat Gabriel menjumpai Zakaria, dijumpainya dia di dalam bait Allah, tetapi Maria dijumpainya di rumah biasa, saudara. Apa yang bisa kita tarik pelajaran rohani dari bagian ini, saudara? Yaitu bahwa Allah itu menghargai manusia sama. Allah menghargai pria, Allah juga menghargai akan wanita, saudara. Bahwa sesungguhnya Allah menghargai setiap manusia, saudara. Tuhan tidak membedakan pria atau wanita seperti halnya kebudayaan atau tradisi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Pria itu yang utama, wanita itu yang direndahkan. Tidak demikian, saudara. Saudara-saudara, Tuhan sangat memperhitungkan manusia. Bahkan keberadaan manusia yang mungkin kurang diperhitungkan eksistensi keberadaannya, itu pun diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara, jadi menarik sekali ketika kita membaca Lukas pada saat masa Advent ini, saudara. Penghargaan Tuhan Allah itu begitu menyeluruh kepada manusia, kepada orang yang punya status, kepada orang yang punya kedudukan, kepada orang yang lanjut usia, kepada orang muda, orang biasa. Tuhan perhitungkan, saudara. Dan Allah itu mengasihi akan manusia. Saudara, ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka saudara-saudara, anak Allah itu diutus untuk turun ke dalam dunia ini, saudara, untuk menghapuskan dosamu dan dosaku, supaya kita manusia yang berdosa dibawa kembali kepada Tuhan Allah yang suci adanya. Maka jikalau kita memahami, saudara, sebuah konsep kebenaran tentang keagungan kasih Allah Natal ini, saudara,
maka hati kita pasti akan limpah dengan syukur dan sukacita. Saudara, di dalam gereja ini siapapun kita, status kita, jabatan kita, siapapun, berapapun usia kita, saudara duduk di mana, di bawah, di balkon, siapapun, ingat Allah itu mengasihi, Allah memperhitungkan saudara-saudara, dan Allah menghargai setiap kita. Itulah kedalaman daripada kasih Natal yang seharusnya membuat kita bersyukur dan bersukacita. Saudara, ketika Natal pertama itu tiba 2000 tahun yang lalu, Alkitab menyaksikan bagaimana lawatan Allah ini disambut dengan sukacita. Saudara. Minimal ada 7 pribadi yang kita temukan dalam Alkitab bersukacita ketika Natal itu tiba, saudara. Maria, Zakaria dan Elisabet, para gembala, orang-orang Majus, Simeon dan Hana, para malaikat. Saudara, orang-orang ini bersukacita ketika berita Natal itu tiba dalam hidup mereka. Saudara, dalam Alkitab angka 7 itu seringkali dipakai dengan arti sesuatu yang lengkap atau dalam sebuah konteks kesempurnaan, saudara. Maka boleh dikatakan, saudara, bahwa ketika Natal itu tiba, maka sukacita Natal itu merupakan sukacita yang sempurna. Yesus datang membawa sukacita. Dan sukacita yang diberikan oleh Kristus kepada kita umat manusia yang percaya, itu adalah sukacita yang penuh, sukacita yang utuh, sukacita yang lengkap, sukacita yang sempurna, sukacita yang tidak sama dengan sukacita yang ditawarkan atau disodorkan oleh dunia ini. Sukacita Natal itu sukacita yang sempurna, yang bersifat kekal, bukan sementara adanya. Hari ini kita khusus merenungkan, saudara-saudara, sukacita yang dialami oleh Zakaria. Di dalam Injil Lukas itu nampak sekali pasal yang pertama, ayat 67 sampai 80. Saudara, ini adalah tulisan nyanyian pujian Zakaria yang di dalam bahasa Latinnya itu disebut Benedictus. Nyanyian pujian ini disampaikan oleh Zakaria setelah kelahiran anaknya yang pertama dan satu-satunya, yaitu Yohanes Pembaptis. Tadi di dalam ayat 68 yang kita baca bersama-sama, saudara. Di situ dikatakan apa? Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia datang untuk melawat dan membebaskan umatnya. Salah satu kebenaran penting yang hendak diungkapkan dalam Benedictus, di dalam nyanyian pujian Zakaria ini, apa itu, saudara-saudara? Yaitu Allah melawat umatnya. Allah melawat umatnya itu adalah sebuah kebenaran penting dan utama di dalam pujian Benedictus ini, saudara. Kata melawat di dalam bagian ini, saudara, dalam bahasa aslinya itu adalah episkeptomai, saudara. Artinya, saudara, melawat itu bukan hanya berkunjung, bukan hanya sekedar visitation, memvisit, membesuk, bukan hanya sekedar pengertian itu saja. Tetapi saudara-saudara, melawat atau berkunjung di dalam bahasa aslinya episkeptomai ini mengandung makna yang begitu dalam, saudara. Yaitu bagaimana Allah itu melawat, berkunjung kepada umatnya, saudara, untuk menolong orang-orang yang sudah tidak punya lagi pengharapan, saudara. Melawat untuk menolong orang-orang yang sudah terpuruk dan yang sudah mau ambruk, saudara. Mengunjungi orang-orang yang sudah tidak ada lagi jalan, yang berada di dalam jalan buntu dalam hidupnya, saudara. Itu dikunjungi dan ditolong oleh Tuhan dalam sebuah tindakan, itu adalah episkeptomai, saudara.
Jadi bukan hanya sekedar visit, besuk atau kunjungan semata, tetapi ada sebuah tindakan untuk menolong orang yang di epistepkomai. Saudara, kata ini digunakan dalam perjanjian lama menarik sekali, saudara. Karena ketika Allah itu melawat umatnya, mengunjungi umatnya, maka Allah itu membawa berkat yang besar bagi mereka, saudara. Nah, menarik sekali dalam bagian ini Sakaria itu mengalami lawatan Tuhan Allah secara pribadi maupun dalam bangsanya. Ingat, saudara, bangsa Yahudi pada waktu itu berada dalam kondisi situasi yang sangat kelam. Kegelapan meliputi mereka, saudara. Zaman yang begitu gelap itu melanda mereka, saudara. Dan saat itulah Tuhan melawat akan umatnya untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Bagaimana kunjungan Allah secara pribadi kepada Sakaria? Saudara perhatikan dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Ayat yang kelima, saudara. Alkitab berkata Sakaria adalah seorang imam. Ia menikah dengan Elisabet keturunan Harun, imam besar seorang yang beriman, saudara. Saudara, saya minta saudara perhatikan bagian ini menarik sekali. Ini kalau dikhotbahkan khusus, wah luar biasa dalamnya, saudara. Seorang beriman mencari pasangan hidup orang yang beriman. Seorang yang melayani Tuhan mencari pasangan hidup dengan orang yang melayani Tuhan. Saudara, ini prinsip penting yang harus kita pegang baik-baik dalam hidup kita sebagai orang percaya, saudara. Betapa bahayanya bila orang beriman menikah dengan orang yang tidak beriman. Orang yang mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan, berpikir tentang kerajaan Allah, tetapi menikah dengan orang yang hanya berpikir tentang kerajaan dunia, itu berbahaya. Orang beriman menikah dengan orang beriman itu berbahagia. Tetapi orang beriman menikah dengan orang yang tidak beriman itu berbahaya. Perhatikan baik-baik, saudara. Hari ini ada banyak anak muda yang hadir dalam ibadah sore ini, saudara. Biarlah prinsip Alkitab ini, saudara, pegang baik-baik. Jangan kita pikir, waduh sebentar lagi udah tahun 2024, umurku sudah sekian, belum dapat jodoh. Lalu akhirnya kita menghalalkan cara, mengabaikan kebenaran, saudara. Kita mencari pasangan, bahkan orang yang tidak beriman pun kita okekan, saudara. Itu bukan prinsip Alkitab. Atau saudara, mungkin ada orang tua yang hadir saat ini lagi cari menantu. Waduh, udah mau 2024, masih belum punya menantu. Tetangga udah punya menantu, ya. Ini saudara udah punya menantu, saya belum punya menantu. Maka kita mulai, saudara-saudara, terburu-buru, tergesa-gesa kita mencari menantu, saudara. Bahkan menantu yang belum percaya kepada Tuhan pun akhirnya kita okekan. Itu bukan ajaran Alkitab. Sakaria seorang beriman menikah dengan orang yang beriman kepada Tuhan, saudara. Dan ayat yang ke-6, saudara, menarik sekali. Mereka itu hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara, tidak dicatat hanya Sakaria yang hidup benar loh. Tetapi Elisabet istrinya pun hidup benar. Dua-duanya, saudara, hidup benar di hadapan Allah dan dua-duanya hidup melakukan perintah Tuhan. Dua-duanya hidup melakukan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara-saudara, Sakaria dan Elisabet hidup pada zaman Herodes pada waktu itu. Herodes itu seorang raja yang punya 10 istri, saudara. Ada satu istrinya yang dibunuh dengan keji oleh dia. Maka pada zaman situasi di mana Sakaria dan Elisabet itu hidup adalah zaman yang begitu bobroknya, saudara. Terjadi kemerosotan moral yang luar biasa pada zaman ini, saudara. Tetapi Alkitab memberitahu kita bahwa mereka tetap hidup benar, tidak berkompromi dengan dosa, walaupun situasi lingkungan di mana mereka hidup pada waktu itu adalah lingkungan berdosa.
Saudara, kalau lingkungan kita korupsi bukan berarti kita ikut-ikutan berkompromi dengan korupsi, saudara. Kalau lingkungan kerja kita adalah lingkungan yang penuh dengan dusta dan kebohongan, bukan berarti kita ikut, saudara, patron atau pola daripada lingkungan orang yang tidak percaya. Zakaria dan Elisabet hidup benar dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak mengikuti pola atau patron dunia, tetapi mengikuti pola ketetapan Tuhan yang mereka sembah dan mereka percaya. Saudara, kadang kita berpikir kalau sudah ikut Tuhan, setia beribadah, hidup benar, maka hidup kita akan lancar dan aman. Mungkin kita juga berpikir Zakaria dan Elisabet hidup di dalam zona aman dan zona nyaman. Karena mereka orang benar, melakukan firman Allah, kayaknya pasti hidup mereka lancar. Tapi ayat yang ketujuh, saudara-saudara, sebuah realita kehidupan dipaparkan kepada kita. Bahwa mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul. Dan keduanya telah lanjut umurnya. Saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa tidak punya anak itu sebuah aib. Sebuah hal yang memalukan. Bukan loh saudara-saudara. Tetapi zaman di mana mereka hidup itu adalah zaman yang mengajarkan atau berpegang pada sebuah prinsip. Kalau menikah tidak punya anak itu aib. Itu memalukan. Itu kutukan. Itu hukuman, saudara. Ini adalah pandangan atau konsep yang diajarkan oleh dunia pada waktu itu, saudara-saudara. Maka di sini kita belajar satu hal, saudara. Yang bukan kebenaran tidak boleh dijadikan prinsip kebenaran. Tetapi Alkitab yang adalah kebenaran itu mutlak. Dan Alkitab itulah yang harus satu-satunya dijadikan sebagai standar, pedoman dan penuntun dalam kehidupan. Saudara, bertahun-tahun Elisabet dan Zakaria memikul beban aibnya yang menyesakkan hati, saudara. Karena sekali lagi masyarakat pada waktu itu, saudara-saudara, menganggap orang yang sudah menikah, tidak punya anak, itu kutukan, hukuman, aib, memalukan. Ditambah lagi saudara tahu, Zakaria ini seorang imam. Apa sih tugasnya imam? Seorang imam itu, saudara, dia harus menyampaikan permohonan-permohonan doa umat kepada Tuhan, saudara. Jadi pokok doa dari umat itu disampaikan oleh Zakaria kepada Tuhan. Tetapi menyesakkan batinnya, saudara. Dia sendiri punya pergumulan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tetapi Allah seolah-olah diam terhadap pergumulannya. Tadi Alkitab katakan apa, saudara-saudara? Sampai lanjut usia. Itu Zakaria belum punya anak, saudara-saudara. Elisabet itu mandul. Kalau masih muda, masih ada kesempatan, saudara. Masih ada peluang. Tetapi sudah mandul terus lanjut usia. Itu seperti di sebuah jalan buntu, saudara. The big problem di sini, saudara. Sebuah masalah besar yang dihadapi oleh mereka. Nah, saudara, Charles Swindoll, saudara, yang menuliskan buku Tertawa Lagi, mengatakan ada 3 hal yang bisa mencuri, merampas atau merampok sukacita di dalam kehidupan seseorang. Yang pertama, kekhawatiran, tekanan batin, dan yang ketiga itu adalah ketakutan. Setelah ini adalah 3 hal yang bisa merampas, yang bisa memusnahkan, yang bisa mencuri akan sukacita di dalam hati kita. Setelah Zakaria pasti juga pernah mengalami apa itu kekhawatiran dan ketakutan dalam dirinya. Tetapi menarik, saudara-saudara, Alkitab mencatat dia tidak menyerah dan putus asa. Dia tidak meninggalkan pelayanannya, saudara-saudara. Berkata, Tuhan, aku sudah jadi imam, cukup.
Banyak mendoakan orang, tetapi doaku sendiri seolah-olah tidak didengar oleh Tuhan. Lalu dia kecewa, meninggalkan pelayanan, tidak lagi bertugas sebagai seorang imam. Bukan itu yang dilakukan oleh Sakaria, saudara. Alkitab mencatat dia tetap melakukan tugas panggilannya sebagai seorang imam. Dan tahukah saudara-saudara, apakah betul Allah itu diam? Apakah Allah itu membiarkan Sakaria? Tidak, saudara. Allah mengingat Sakaria. Saudara, kata Sakaria atau nama Sakaria itu artinya Allah mengingat, saudara. God remember. Saudara, Allah mengingat Sakaria, mengingat kekhawatirannya, Allah mengingat akan ketakutannya, saudara. Allah mengingat ketertekanan batinnya, saudara. Allah mengingat akan kehidupannya, saudara. Tadi dalam ayat-ayat yang kita baca, saudara, di situ dikatakan Sakaria itu seorang imam termasuk kelompok Abiyah. Pada zaman itu ada kurang lebih 20.000 imam, saudara. Dan kalau mereka hendak bertugas, maka akan diadakan undi. Siapa yang namanya kena, maka dia akan bertugas untuk membakar dupa di hadapan Tuhan, saudara. Maka hal ini untuk menunjukkan, saudara, bahwa pelayanan itu adalah pilihan Tuhan atas penentuan daripada Tuhan, saudara. Di antara begitu banyak imam, siapa yang akan maju masuk ke dalam bait Allah bukan ditunjuk oleh manusia, saudara. Tetapi mereka memakai undi sebagai sebuah keyakinan dan kepercayaan. Tuhan memilih siapa yang kena undi, yaitu dia. Saudara, di ayat yang ke-9, saudara, di situ dikatakan ketika akan diadakan penentuan siapa yang akan bertugas, maka tahukah saudara-saudara siapa yang terdapat namanya di situ, saudara? Yaitu Sakaria. Saudara, nama Sakaria muncul di situ, saudara. Dan saudara, luar biasa ketika Sakaria melihat namanya muncul untuk membakar dupa di hadapan Tuhan di rumah Tuhan, maka dia bersukacita dan persiapkan diri dengan baiknya. Setelah dia masuk ke dalam bait Allah, pasti membawa permohonan doa bagi bangsanya. Tetapi saya juga percaya dia juga membawa pergumulan doanya secara pribadi kepada Tuhan. Saudara, bagaimana kita mengerti akan hal ini, saudara? Karena dalam ayat 13 di situ dikatakan, saudara, malaikat Tuhan yang bernama Gabriel itu datang kepada dia dan berkata, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau harus menamai dia Yohanes." Saudara-saudara, di dalam bait Allah, di rumah Tuhan, dia menaikkan doa bagi bangsanya, bagi umatnya. Tetapi dia juga berdoa secara pribadi bagi pergumulan hidupnya yang menyesakkan, saudara. Dan saudara-saudara, Alkitab berkata, Tuhan mengingat Sakaria. Saudara, Tuhan mendengar akan doa daripada Sakaria. Di mana? Di bait Allah, di rumah Tuhan. Maka saudara-saudara, jangan anggap remeh berdoa di rumah Tuhan. Sakaria bertahun-tahun bergumul dengan pergumulannya. Tidak ada anak aib, hukuman itu kutukan dosa dianggapnya. Kemandulan itu merupakan sebuah alasan yang sah untuk bercerai dengan pasangan hidupnya. Saudara, ini pergumulan yang tidak mudah dihadapi oleh Sakaria. Dan dia bawa pergumulan itu di rumah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Puluhan tahun sampai Alkitab mencatat Sakaria sudah lanjut usia, saudara. Gak mungkin dia punya keturunan. Tetapi saudara-saudara, Alkitab berkata apa? Doamu telah dikabulkan. Jawaban doa ini Tuhan berikan ketika Sakaria berdoa di rumah Tuhan.
Saudara, saya menghimbau, memotivasi dan mendorong umat Tuhan, tekunlah berdoa di rumah Tuhan, di gereja, di bait Tuhan. Berdoa memang bisa di mana saja kita bisa berdoa. Tetapi banyak catatan Alkitab yang menuliskan dengan jelas dan tegas bahwa orang-orang yang berdoa kepada Tuhan di rumah Tuhan, di gereja, maka Tuhan Allah itu mendengar dari surga di kediamannya. Saudara, Tuhan menjawab doa umatnya di kediamannya. Saudara. Maka mari saudara-saudara, kita menjadi orang-orang yang terus berdoa kepada Tuhan di gereja, di rumah Tuhan, di baitnya. Saudara, di awal tadi saya katakan bahwa ada dua pemberitahuan ilahi kepada dua pribadi yang berbeda. Dan saudara, dua kelahiran yang ajaib dimunculkan di dalam Injil Lukas ini juga, saudara. Yohanes Pembaptis lahir dari pasangan yang sudah jauh melampaui usia suburnya, yaitu Zakaria dan Elisabet. Saudara, Yohanes Pembaptis dipanggil menjadi nabi Allah yang Maha Tinggi untuk memberitakan keselamatan daripada Tuhan. Yesus Kristus sudah lahir dari seorang perawan yang bernama Maria, dan dialah anak Allah yang Maha Tinggi, pribadi yang memberikan keselamatan itu kepada manusia. Maka saudara-saudara, hari ini kita melihat ketika membaca Injil Lukas pasal pertama 67 sampai 80, Benediktus, nyanyian pujian syukur daripada Zakaria, itu bisa dibagi menjadi 4 bagian, saudara. Walaupun Zakaria sepertinya bersuka cita mendapatkan anak di hari tuanya, tapi coba saudara perhatikan, saudara-saudara, ucapan syukur dan sukacita yang keluar dari Zakaria itu apa sih, saudara? Bukan hanya sekedar meninggikan bahwa dia sudah punya anak, sudah dilepaskan aibnya, sudah tidak lagi menahan rasa malu dari masyarakat pada waktu itu. Bukan hanya itu, saudara. Tapi dari nyanyian syukur ini, bagaimana Zakaria memberikan pujian kepada Allah karena Mesias yang datang dengan karyanya untuk menyelamatkan dan membebaskan manusia, saudara. Baru dari ayat 76 sampai 77 dia berbicara tentang anaknya Yohanes Pembaptis, bahwa anak inilah nanti yang akan menjadi pembuka jalan, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Benediktus ditutup dengan sebuah pujian, the Messianic salvation, karya keselamatan melalui Mesias. Saudara, kedatangan Kristus dituliskan di dalam Benediktus ini apa, saudara? Kedatangan Kristus itu adalah memimpin manusia kepada jalan terang, ayat 78. Kedatangan Kristus Sang Mesias itu memimpin manusia kepada jalan damai sejahtera, saudara. Jalan bahagia, jalan yang penuh dengan sukacita, saudara. Itulah kedatangan Kristus Sang Mesias itu. Saudara, ini adalah sebuah keyakinan iman yang dahsyat dari seorang yang bernama Zakaria yang mengalami lawatan daripada Tuhan, saudara. Maka kalau kita membaca saudara pujian Zakaria Benediktus ini di awal dan di akhir, itu ditutup dengan pernyataan yang sama. Ayat 68, Allah melawat umatnya. Dan ayat 79, 78, 79, Allah melawat umatnya. Saudara, percayakah engkau bahwa Allah itu mengingat saudara? Mengingat kelemahanmu, mengingat kerapuanmu, mengingat ketidakberdayaanmu. Allah itu mengingat kegagalanmu. Allah mengingat kebobrokanmu ketika engkau jatuh di dalam dosa. Allah itu mengingat,
akan segala kesesakan batinmu, saudara. Allah mengingat kelelahan, keletihan, kepenatanmu dalam menjalani hidup ini. Saudara, percayakah engkau bahwa Allah itu mengingat aib, rasa hina diri, rasa malu, rasa dilecehkan, rasa tidak dihargai? Allah mengingat saudara-saudara. Dan Allah bukan hanya mengingat, tetapi Allah mau melawat saudara. Melawat untuk apa? Untuk menolong engkau, supaya hidupmu itu adalah hidup di dalam terang Tuhan, bukan dalam kegelapan dosa. Melawat engkau supaya engkau itu ada dalam jalan damai sejahtera, bukan jalan yang penuh dengan bahaya, saudara. Allah melawat kita, saudara, mau melawat saudara, karena Allah ingin memimpin hidup saudara kepada jalan yang penuh dengan sukacita. Pertanyaannya, saudara, maukah kita percaya bahwa Allah itu mengingat dan melawat kita, menolong kita kepada jalan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera? Sakaria, ketika dia tidak percaya pada perkataan Tuhan, pada saat malaikat Tuhan menghampiri dia, maka dia menjadi bisu, tidak bisa berbicara 9 bulan lebih. Injil Lukas pasal pertama mencatat. Tetapi pada waktu dia mulai percaya bahwa Tuhan itu mengingat dia, bahwa Tuhan itu melawat dia, mengunjungi dia dan menolong dia, saudara, bisunya itu dijamah oleh Tuhan. Dia bisa berbicara dan kemudian menaikkan pujian syukur Benediktus yang tadi kita bahas. Saudara, di dalam pergumulan hidup kita masing-masing, entahkah engkau yang masih muda, kita yang sudah dewasa, atau kita yang sudah lanjut usia, masing-masing punya pergumulan hidup yang tidak sama. Masing-masing punya beban hidup dalam diri kita, saudara. Ketika kita berhadapan dengan penderitaan, kesulitan, tantangan dalam hidup ini, saudara, percayalah, Allah mengingat pergumulan saudara. Dan Allah berjanji untuk episkeptomai, melawat, menolong, memampukan engkau keluar dari kebuntuan hidup ini, memimpin engkau kepada sebuah jalan damai sejahtera, jalan yang penuh sukacita. Maukah kita menjadi orang yang percaya kepada Dia? Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdiri bersama-sama nyanyikan pujian ini dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Saudara, maukah kau percaya bahwa Allah mengingat akan penderitaanmu, sesak batinmu, rasa aib dan malumu? Percayakah engkau bahwa Allah mau melawat dan menolong engkau keluar dari pergumulan-pergumulan hidup ini? Maukah engkau percaya kepada Tuhan? Ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya. Bagi saudara yang percaya kepada Tuhan, taruhlah tanganmu di bagian dada. Dengan iman kau katakan, Tuhan, aku mau percaya. Aku percaya kepada kasih-Mu, percaya kepada kuasa-Mu, percaya Engkau Allah yang sanggup berperkara dalam hidupku. Taruhlah tanganmu di dada, nyanyikan dengan iman kepada Tuhan. Percaya, selalu ku percaya. Musik memainkan lagu ini dengan lembut. 1-2 menit silahkan berdoa di rumah Tuhan. Sakaria didengar doanya oleh Tuhan. Di rumah Tuhan, doa Sakaria
dijawab oleh Tuhan. Hari ini engkau hadir di rumah Tuhan. Apa yang menjadi doamu, pergumulanmu, utarakan, katakan, naikkan kepada Tuhan. Allah mendengar dan menjawab di tempat kediamannya. Berdoalah kepada Tuhan. Karuniakan hati yang percaya kepada kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kami yang sedang bergumul di dalam persoalan-persoalan hidup, kami yang sedang putus asa, kami yang seolah-olah berada di dalam jalan buntu, jauh dari jalan keluar kehidupan ini. Kami yang merasa dihina, tidak diperhitungkan, tidak dihargai, tidak dikasihi, dilecehkan. Oh Tuhan, karuniakan kepada kami hati yang percaya kepada umat-Mu yang mungkin sudah bertahun-tahun berdoa merindukan sesuatu di dalam doa mereka. Oh Tuhan, karuniakanlah hati yang percaya kepada umat-Mu yang melayani, menghadapi segala tantangan dan rintangan, tidak membuat mereka segera undur menyerah, tetapi biarlah mereka tetap memiliki hati yang berkobar dan bergelora untuk melayani Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan, karuniakanlah kepada kami hati yang percaya bahwa Engkau Tuhan Allah mengingat akan setiap kami, bahwa Engkau ya Kristus melawat kami dan menolong kami, memimpin kami kepada jalan terang-Mu, kepada jalan kedamaian-Mu, kepada jalan yang penuh dengan kebahagiaan, kepada jalan yang penuh dengan kesukacitaan. Karuniakanlah kami hati yang percaya ya Tuhan. Teguhkan dan kuatkan setiap iman daripada umat Tuhan yang hari ini datang berseru, berdoa di rumah Allah. Kami percaya Engkau Bapa di surga mendengar doa seruan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan.